Ya, kembali lagi dengan saya Eko Rumakso. Di channel saya ini kebetulan saya hampir 3 minggu tidak upload video ya. Kemarin sempat live tapi hasilnya jelek, saya hapus lagi. Eh, di sini saya akan melanjutkan mengenai NIK KTP. Jadi kita akan mengulas tuntas bagaimana sih apa sih rahasia dalam pembentukan NIK, dalam penerbitan NIK, gitu ya. Jadi sebenarnya NIK itu terdapat berbagai rumus di setiap kabupaten, di setiap provinsi, itu berbeda-beda semua rumusnya. Jadi nanti kode-kodenya nanti akan kita bahas tuntas di sini mengenai NIK. Jadi teman-teman biar paham juga dan nanti juga bisa memprediksi bahwa NIK kita itu benar atau salah gitu ya. Jadi bisa kita hitung sendiri NIK itu. Oke, sebelum kita lanjut ke topiknya, silakan di subscribe dulu ya. Di subscribe dulu Eko Rumakso ini channel saya. Kemudian jangan lupa di like, di komen, dan request bisa. Silakan request jika ada pertanyaan atau request suatu program. Gitu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai pemahaman NIK. Saya lewat PPT saja ya, lebih mudah. Jadi saya perbesar sebentar. Nah, mengetahui pengaturan NIK di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sudah ada peraturannya dalam penerbitan suatu kode NIK atau NKK. Jadi perlu teman-teman ketahui semua bahwa NIK itu tidak sembarangan dikeluarkan secara nomor acak, tidak. Jadi NIK itu sebenarnya sudah ada rumus-rumusnya yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah misalnya saya akan membuatkan NIK ya, kode wilayah saya ngacak saja. Nah, di sini saya acak NIK ini ya, NIK untuk laki-laki, kemudian NIK untuk perempuan. Nah, sebelum saya mengulas ini, di sini ada 33. 33 ini adalah kode provinsi, di mana kode provinsi ini setiap provinsi itu beda-beda. Sudah ada peraturan, semua kode ini sudah ada di peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi perundang-undangan dalam uh, pembuatan suatu NIK. Ini adalah yang dua digit pertama adalah kode provinsi ya. Diingat kode provinsi tiap kecamatan masing-masing. Kemudian dua digit kedua itu adalah kode kabupaten atau kota. Jadi setiap kabupaten atau kota juga mempunyai kode digit berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, kode digit kecamatan. Dua digit ini adalah kode kecamatan. Setiap kecamatan juga beda-beda. Kemudian ada 6 digit ini. 6 digit ini adalah tanggal lahir. Jadi 6 digit ini tergantung tanggal lahir teman-temanku semua. Jadi misal saya tanggal lahir adalah 16 Mei tahun 95. Jadi di sini tertulis 16/05/95 dan di tahun itu tertulis hanya dua digit terakhir saja, 95. Tahun dua digit terakhir ya. Kemudian di sini terdapat 4 digit akhir. Nah, 4 digit akhir ini merupakan suatu kode angka acak secara sistem yang ada di komputer. Jadi suatu sistem aplikasi secara acak agar di dalam satu kabupaten itu tidak double NIK. Ketika terdapat suatu tanggal lahir yang sama, itu di sistem ini
akan dibedakan secara otomatis oleh sistem, gitu ya. Jadi walaupun kita misalkan si A dan si B tanggal lahirnya adalah sama, 16 Mei 95. Nah, nanti perbedaannya hanyalah di sini, di digit terakhir ini, atau di 2 digit atau 3 digit terakhir ini akan beda, tergantung banyaknya tanggal lahir yang sama, gitu ya. Jadi 4 digit ini adalah sistem otomatis oleh komputerisasi. Kemudian perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam NIK laki-laki perempuan itu, ini tanggal lahir ini itu sama sesuai dengan tanggal lahir kita. Tanggal lahir laki-laki kan, misal saya tanggal tadi 16 Mei 95, sama penulisannya tebal 16/05/95 gitu ya. Tetapi ketika NIK itu untuk perempuan, tanggal lahir beda. Tanggal lahir tanggal lahir plus 40. Jadi rumusnya adalah tanggal lahir perempuan itu plus 40. Jadi ketika ini 16 Mei, tanggal lahirnya perempuan itu 16 Mei, berarti harus ditulis di dalam NIK adalah 56. Gitu ya. Jadi nanti ketika NIK perempuan itu mesti beda dengan tanggal lahir karena terdapat rumus penambahan 40. Ini rumus 40 ini sudah ada di peraturan perundang-undangan pembentukan NIK ya. Jadi bisa dipahami oleh teman-teman bahwa NIK laki-laki, penghitungan NIK laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Untuk rumus digit 4 terakhir ini sama dengan laki-laki, pada dasarnya sama karena ini adalah sistem acak secara urut. Ketika kita dengan tanggal yang sama nanti akan diurutkan agar tidak suatu double NIK gitu ya, menghindari dari double NIK. Mungkin itu cara mengaplikasikan atau mengetahui atau memahami NIK dalam pembentukan kode rahasia NIK. Jadi itu adalah rahasia pembuatan NIK, jadi bukan sembarangan dalam membuat NIK itu ya. Jadi nanti teman-teman yang misalnya sering di pemerintahan desa atau di lembaga pemerintahan, ini sudah paham, harusnya sudah paham dalam penghitungan NIK ini. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe di channel saya ini, Eko Rumakso ya. Di Eko Rumakso ini di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak mengurangi suatu biaya apapun di HP panjenengan, di laptop panjenengan. Jadi kita sama-sama sharing, kita sama saling membantu. Jika ada request silakan request saja, karena saya ketika ada request saya juga akan belajar untuk memberikan yang terbaik pada teman-temanku semua. Mungkin dari itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.